sebagai pengusaha pastinya Anda ingin update bisnis Anda. Nah, pertanyaannya seberapa update bisnis Anda terhadap kemajuan teknologi zaman sekarang? Seberapa update bisnis Anda terhadap perkembangan market dan juga customer behavior yang berubah seperti saat ini? Dan seberapa Anda update juga terhadap sistem-sistem yang ada di dalam bisnis Anda? Kalau Anda tidak update, tidak menginovasikan, tidak ada satu perubahan-perubahan yang lebih baik di dalam bisnis Anda, apa yang terjadi dalam kondisi bisnis Anda yang saat ini? Nah, dalam video ini saya akan sampaikan adalah beberapa tips untuk melakukan profit strategi. Ya, berapa banyak dari Anda pebisnis yang ingin agar profitnya semakin meningkat? Silahkan tulis di chat. Ya, atau silakan tulis di komen, oke? Pastinya Anda ingin agar profit semakin meningkat, cash flow semakin meningkat, ya. Nah, tapi yang ingin saya highlight adalah bagaimana caranya supaya profitnya meningkat. Siapa yang mau profitnya Anda meningkat? Ya, bukan hanya profit, tapi juga perkembangan bisnis. Bagi Anda yang pertama kali baru nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu. Jangan lupa Anda komen di bawah, dan juga Anda bisa share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. Dan jangan lupa juga Anda subscribe, supaya Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, so saya sebagai bisnis coach, saya banyak bantu pengusaha yang saat ini sedang mengembangkan bisnisnya, ya, dan mereka ada yang stuck dalam bisnis, mereka ada juga yang merasa, aduh saya juga bingung bagaimana bisnis saya harus saya lakukan, begitu banyaknya kompetitor, begitu banyaknya masalah yang terjadi dalam bisnis saya juga bingung harus seperti apa. Nah, kalau Anda merasa seperti itu, Anda bisa kontak tim saya supaya kita sama-sama bisa mencari solusi yang terbaik untuk bisnis Anda. Nah, ya, salah satu hal yang sangat dikeluhkan pengusaha zaman sekarang adalah, aduh saya profitnya sangat kecil sekali coach, saya juga bingung kenapa bisa begini, dan customer saya menurun, ya, dan produk-produk saya juga semakin hari semakin kurang laku, ya, karena persaingan begitu gencar di online, di marketplace, di segala macam lah, dan gempuran-gempuran dari produk-produk China dan juga perusahaan-perusahaan yang kompetitor segala macam juga menggempur perusahaan saya. Dan saat ini juga saya stuck dengan perkembangan karyawan saya, karena karyawan saya juga merasa, ya, saya juga sudah melakukan yang terbaik untuk tim saya, tapi saya nggak tahu mesti bagaimana karena kayaknya stuck begitu kan. Nah, tapi saya juga satu sisi harus making profit, itu bagaimana caranya? Nah, di sini saya akan share kepada Anda begini, bahwa profit itu adalah hasil akhir, output dari bisnis Anda. Kalau Anda sebagai pengusaha, pastinya endingnya ya making profit, betul ya. Tapi pertanyaannya adalah, profit itu apa sih sebetulnya? Apa yang paling untung untuk pengusaha zaman sekarang yang betul-betul kita harus fokuskan? Yang menurut saya paling menguntungkan untuk seorang pebisnis adalah bukan hanya keuntungan dari sisi margin, tapi juga keuntungan dari sisi kecepatan dan juga timing, ya. Karena kalau Anda bisa mempercepat jalannya bisnis Anda, ya, untuk bisa melayani customer dengan lebih baik lagi, itu satu keuntungan buat bisnis Anda. Jadi yang pertama menurut saya adalah timing, ya. Bagaimana strategi bisnis saya supaya saya bisa mempercepat pelayanan saya, mempercepat inovasi produk saya, mempercepat juga bagaimana perkembangan update dari menu-menu baru ataupun juga program-program baru di bisnis saya. Karena timing ini akan membuat bisnis Anda semakin lebih di depan, ya, dan membuat Anda semakin bisa dilihat customer, karena Anda perusahaan yang baru, inovasi, dan selalu adaptasi dengan sesuatu yang baru. Itu yang paling dicari customer, dan itu yang menguntungkan buat saya. Jadi yang menguntungkan bukan hanya uang, ya, atau bukan hanya margin. Betul, itu penting, ya. Pastinya kalau kita dagang, ya, makanya gini, bedanya antara pebisnis dan pedagang. Kalau pedagang dia hanya cari untungnya. Saya beli 50.000, saya jual 100.000. Saya beli 100.000, saya jual 500.000. Itu untung, margin. Tapi bukan hanya itu, ada beberapa pebisnis yang saya untungnya besar, coach, marginnya sih gede. Saya beli dari sana murah nih, cuma 50.000, tapi saya jual 100.000, tapi nggak laku. Nah, berarti kan sama aja, ya. Memang untung, betul, produk-produk yang Anda jual bisa untung, ya, tapi Anda bisa jual apa enggak, kan gitu. Jadi menurut saya bukan hanya margin, tapi menurut saya adalah timing. Jadi artinya adalah Anda bisa nggak dengan kecepatan produksi Anda, kecepatan untuk develop produk baru, kecepatan tim Anda, pelayanannya dengan sebagainya, itu Anda bisa di depan, ya, mempercepat yang lain. Nah, itu timing menurut saya yang sangat menguntungkan. Jadi profit is not about the margin, it's about the timing. Itu nomor pertama. Nah, pertanyaan buat Anda, apa yang bisa Anda lakukan supaya, ya, Anda bisa mempercepat kemajuan bisnis Anda dalam hal produksi, dalam hal inovasi produk baru, dalam hal percepatan perkembangan performance daripada tim Anda? Apa yang bisa Anda lakukan? Nah, salah satu yang dilakukan untuk bisa mempercepat tim, terutama ya performance mereka, adalah dengan sistemasi otomasi kepada
tim Anda. Itu salah satunya. Anda boleh punya option, tapi salah satunya adalah kecepatan dari sistem. Karena kalau semuanya manual itu pastinya lambat. Itu satu. Kedua adalah ada training yang terus-terusan berkelanjutan dan terus-terusan diinovasikan. Karena tidak ada training, tidak ada pelatihan, tidak ada ilmu baru, tidak ada upgrade baru, akan ketinggalan pastinya dan makin memperlambat jalannya bisnis Anda. Makin memperlambat Anda untuk bisa ya maju gitu kan, akhirnya ketinggalan dengan yang lain. Itulah kerugian yang terbesar dari sebuah bisnis. Jadi kerugian sebuah bisnis bukan karena produknya tidak untung atau untungnya tipis, bukan, tapi kerugian adalah karena saya ketinggalan ya secara percepatan waktu, percepatan proses kerja, percepatan performance tim, percepatan inovasi produk, itu ketinggalan dengan yang lainnya. Itu yang membuatkan kerugian yang terbesar buat sebuah perusahaan. Jadi pertanyaannya, apa yang bisa Anda lakukan supaya Anda bisa mempercepat timing Anda? Nomor kedua, apa lagi yang membuat bisa lebih profit di perusahaan Anda? Tentunya adalah inovasi. Ya. Inovasi itu berbagai cara bisa dilakukan. Tadi timing, ya timing salah satunya untuk mempercepat. Tapi nomor dua, inovasi. Nah, inovasi ini luas sekali artinya. Ya, inovasi adalah sesuatu yang bisa jadi bukan sesuatu yang sangat-sangat baru. Ya, mungkin sesuatu sudah ada, tapi Anda improve lagi. Ya, misalnya sistem insentif, mungkin sudah ada. Atau mungkin sistem KPI yang sudah ada, mungkin sudah ada yang Anda lakukan kepada tim Anda, tapi Anda upgrade lagi, Anda improve lagi, Anda terus-terusan angkat lagi strateginya, atau Anda perbaharui lagi, itu namanya inovasi. Kita lihat orang penjualan retail, ya, sekarang yang namanya cross-selling, upselling, itu adalah strategi yang bukan strategi baru, tapi strategi udah lama, yang terus masih dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan retail, khususnya B2C. Tapi kalau kita tidak inovasi, ya ketinggalan. Artinya gini, ya Ibu, sekalian ininya, sekalian itunya, itu sudah dilakukan banyak perusahaan. Dan customer sudah tahu caranya, itu cross-selling. Atau, Pak, tambah 3.000 jadi sekian, Bu, tambah 5.000 jadi sekian, itu sudah banyak dilakukan. Dan banyak itu pun belum dilakukan oleh Anda dengan maksimal. Padahal itu strategi lama, ya kan? Nah, inovasinya seperti apa? Zaman sekarang, kalau kita lihat inovasi yang terbaru, cross-selling ya, atau upselling ya. Upselling itu paling gampang, upselling. Upsell. Jadi customer tuh nggak kerasa di upsell. Ya, kalau kita lihat ya, perusahaan-perusahaan fast food gitu kan, Pak, nggak sekalian tambah 3.000-nya, atau bahkan sekarang teknologi ya, kita langsung add on ya. Add 3.000 dapat upsize dan sebagainya, ya kan? Ya, kita lihat fast food seperti itu. Tapi itu kan orang udah tahu. Oh, gua di upsize nih, add on 5.000, add on 2.000, add on dan sebagainya, kan di upsize. Customer udah tahu. Ada perusahaan yang keren banget menurut saya. Salah satu coffee shop yang keren banget, kalau saya sebut namanya pasti Anda tahu banget gitu kan. Tapi dia melakukan upselling yang bener-bener keren banget. Jadi even customer nggak sadar ya, secara ya mungkin dia positif sih bagusnya, tapi customer nggak sadar bahwa itu upsell. Jadi gini, Pak, kan kalau kita beli kopi kan, Pak, basically Pak, Bapak mau tambah krimnya nggak? Ya jelas upsell. Pak, mau tambah untuk lebih strong nggak? Jelas upsell. Tapi dia bilang gini, Pak, Bapak mau medium apa mau lebih strong? Bapak mau yang medium apa yang lebih strong? Medium deh. Nah, begitu bilang medium, itu udah upsell 5.000. Kalau nggak percaya, coba aja dites di coffee shop tersebut ya. Bapak mau kopinya medium apa yang lebih strong? Bapak kopinya mau, ini bukan masalah ukuran ya, karena ukuran dia punya istilah lagi ya. Ukuran tuh yang kecil besar ya, yang kecil regular, yang besar itu ada istilah lagi, mereka punya istilah. Tapi pada saat dia bayar ya, customer mau bayar, itu tanya gini, Pak, Bapak mau lebih medium apa lebih strong? Lebih medium apa lebih strong? Lebih medium deh. Begitu bilang lebih medium, itu udah tambah 5.000. Itu kan inovasi menurut saya. Ya, jadi inovasi dari upsell. Daripada bilang, Pak, mau tambah 5.000 nggak? Atau Pak, mau tambah krimnya nggak? Biar lebih manis, biar lebih enak, biar lebih apa? Oh, gue di upsell nih. Nggak. Nah, dengan gue mikir, gimana caranya ya biar lebih customer tetap mau upsell sih, tapi jangan terkesan kayak upsellnya terlalu direct. Pak, mau lebih medium apa lebih strong? Lebih medium deh. Ya, akhirnya beli tuh lebih medium. Begitu bayar, kok tambah 5.000 nih, Pak? Ya kan tadi Bapak maunya lebih medium. Ya udah bayar. Ya, itu inovasi. Jadi inovasi itu bukan hal sesuatu yang besar. Wah, saya harus ada mesin baru. Iya, mungkin betul ada beberapa pabrik yang harus ada mesin baru, tapi tidak sebesar itu. Bisa jadi mungkin line tertentu di upgrade, diinovasi, diadaptasi dan sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Itu juga inovasi. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak inovasi yang Anda sudah lakukan dan berapa banyak yang sudah Anda improve ya, dan Anda sudah ukur dan ternyata berhasil. Itu paling penting. Jadi inovasi bisa jadi banyak. Punya banyak
ide di perusahaan Anda, ya mungkin Anda punya perusahaan ya, dan banyak inovasi-inovasi yang dicetuskan oleh para manajer atau para ya mungkin tim top manajer di dalam perusahaan Anda, tapi banyak inovasi-inovasi yang mungkin tidak sesuai, tidak pas, tidak sinkron, dan juga ada beberapa inovasi atau mereka berani untuk memberikan ide tapi ditolak sama atasannya. Nggak usah lah, ngapain lah, nggak usah begini, nggak usah begitu. Akhirnya apa? Ya udah jalan gitu aja. Dan yang namanya karyawan, begitu dia kasih ide terus ditolak, udahlah ngapain lah. Yang penting sih tiap bulan gue masih dapat gaji, ya cincai aja lah, nggak usah ngasih inovasi, cukup begitu aja. Akhirnya bosnya bingung sendiri. Iya gimana nih nggak ada inovasi? Ayo dong, mana dong karyawan inovasi dong, mana minta inovasi dari mana? Kamu ide dong, kasih ide bos saya. Ya Pak, udah Pak, tapi kan Bapak selalu nolak Pak. Ayo dong kamu kasih lagi dong. Ya, bukan nolak, tapi kan saya kan mesti tahu yang terbaik. Iya terus aja begitu, jadi berdalih, jadi nggak ada selesainya gitu kan kalau terjadi dalam perusahaan ya. Jadi bisa jadi sebetulnya udah ada ide yang ingin dicetuskan daripada tim dari perusahaan Anda, tapi ditolak terus sama Anda karena Anda bilang, nggak usah lah, ngapain lah gitu kan. Jadi akhirnya sebenarnya bukan masalah di inovasi, sebenarnya masalah di culture. Ya kan? Berarti mungkin culture-nya yang perlu diinovasi. Mungkin culture yang tadinya kita one man show gitu kan, atau the boss is always right, sekarang culture-nya diganti jadi dari bottom up gitu loh, bottom up culture. Jadi dari kita dengerin dari bawah, lalu kita sortir, lalu kita baru lakukan. Mungkin begitu inovasinya. Jadi inovasi tidak harus selalu dari produk baru, tapi dari culture, dari gaya manajemen, dari gaya leadership, itu juga inovasi. Sesuatu yang mungkin sudah ada tapi Anda perbaiki, Anda improve. Kalau istilah Toyota namanya Kaizen, yaitu improvement ya. Itu yang nomor 2. Oke. Nomor 3. Dan yang menurut saya nomor 3 ini sangat-sangat penting. Ya, banyak perusahaan yang tidak melakukan ini, makanya tidak profit. Yang ketiga sesimpel ini. Tes dan ukur. Coach, itu mah gue udah tahu juga coach, tes dan ukur mah semua juga udah tahu. Betul. Tapi pertanyaannya, Anda beneran tes apa enggak? Anda beneran ukur apa enggak? Ada perusahaan yang cuma feeling-feeling, alah menurut gue sih oke lah, karena menurut gue oke juga, karena menurut gue bagus sih, feeling-feeling, nggak diukur. Bener-bener diukur nggak? Kenapa sih bisa menurun begini? Kenapa bisa grow-nya cuma 2%? Kenapa tidak naiknya 10%? Diukur apa enggak? Oke coach, diukur, saya coach diukur. Tapi dievaluasi apa enggak? Dievaluasi, coach, setiap minggu juga saya meeting, coach, setiap minggu juga saya ngobrol sama tim saya nih, bagaimana mengukur, kenapa turun, segala macam, ini kenapa naik. Iya betul diukur, tapi yang diukur hasilnya atau prosesnya. Nah itu dia coach, yang diukur apa? Ya pokoknya nih, kenapa kan turun nih, penjualan turun, ya setiap sales turun semua, oke, terus kan perkembangan kita, produk ini turun, betul kan, itu hasilnya. Yang diukur adalah prosesnya. Kenapa bisa turun? Misalnya kita lihat mingguan punya laporan, ya weekly laporan, weekly report, itu satu minggu tuh ada yang turun, ada yang naik, turun, naik. Itu kenapa? Satu hari itu kenapa bisa turun? Prosesnya diukur nggak? By hours-nya, ya setiap jamnya, prosesnya. Kenapa bisa begitu? Kenapa kalau kita penjualan retail misalnya, proses waktu saat salesnya nawarin produknya tadi ya, kalau kita contoh B2C ya, itu bagaimana diukur? Ya setiap customer yang datang, pada customer yang datang itu bagaimana caranya supaya kita memastikan bahwa setiap customer yang datang itu dia bisa beli produk yang kita upsell. Itu diukur nggak? Oke, dari cara kita nawarin, dari cara kita menjelaskan, dari cara kita bertanya, itu is measurement, bisa diukur. Berapa banyak customer yang masuk ke toko Anda, kalau ini kita bisa B2C, yang akhirnya lepas karena Anda tidak ukur proses bagaimana customer tersebut dilayani. Dari mulai dia masuk, dilayani, diberikan penjelasan, diupdate dan sebagainya, itu tidak dilayani. Banyak perusahaan-perusahaan retail yang saya lihat seperti itu. Mbak, mau produk ini ada nggak? Ada Pak. Produk itu nggak ada Pak. Yang ini ada Pak. Ini nggak ada sih Pak. Terus udah, pelayanannya begitu. Terus akhirnya customer, ya udah, Pak kalau ini mahal dong Pak. Iya Pak, memang kita ada diskon nggak? Nggak ada Pak. Keluar lagi. Itu kan tidak diukur. Ya, Anda bilang diukur, ya diukur, yang masuk diukur, yang keluar diukur, tapi prosesnya diukur apa enggak? Nah, itu nomor 3. Nah, banyak perusahaan yang kehilangan profit karena tidak diukur dan tidak dievaluasi dengan baik. Bukan hasilnya yang diukur, tapi proses kerjanya yang diukur. Nah, jadi menurut saya 3 hal ini menentukan sekali apakah perusahaan Anda itu untung apa rugi. Dan bahkan saya bisa menganalisa, kalau Anda izinkan saya untuk bisa mengetes ya. Kalau ibaratnya kalau kita kesehatan kan kita tes selalu ya, kesehatan kita setiap tahun kan. Anda tes nggak bisnis Anda setiap tahun? Nah, saya melakukan bisnis tes atau bisnis check up ya ke setiap pebisnis yang memang ingin diukur apakah bisnis aku profit apa enggak. Dari 3 hal ini bisa saya cek ya, Anda bisa tahu. Berarti masalahnya apa? Masalahnya bukan saya tidak bisa
punya keuntungan. Mungkin Anda punya keuntungan nggak besar, betul. Tapi karena Anda timingnya bagus, ada inovasi dan diukur, itu mungkin Anda sangat-sangat untung. Dibandingkan perusahaan yang punya marginnya sangat besar, tapi nggak bisa jualan, itu tidak untung. Dan pertanyaannya gini, kalau 3 ini Anda tidak lakukan, pasti saya jamin 200% Anda pasti rugi. Ya, pasti Anda rugi. Timingnya kalah, inovasi nggak ada, nggak pernah diukur, pasti rugi. Ditambah Anda nggak bisa jualan, udah deh, bahaya. Ya, saya bukan menakut-nakutin, tapi saya bicara kenyataan karena saya banyak ketemu pengusaha seperti Anda yang selalu mengeluh, aduh saya kenapa nggak untung, kenapa sepi, kenapa customernya lari, dan banyak hal yang dikeluhkan oleh pengusaha zaman sekarang. Memang ekonomi seperti ini, memang mungkin zamannya begini, dan menyalahkan itu sana-sini. No, sebelum kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, coba koreksi diri sendiri dulu, koreksi internal kita. Jangan-jangan salahnya di gue nih, gue sebagai pengusahanya nih, sebagai ownernya nih, sebagai CEO-nya, gue yang salah. Karena sebelum paling gampang menyalahkan orang lain, tapi pertanyaannya adalah nyalain orang sih, ya kalau kita lihat nih, tunjuk 1, tapi 3 ke sini. Nah, bisa jadi mulai dari sini dulu. Leadership is not about them, it's about us, it's about me. Jadi kalau kita mau mengubah bisnis kita, ubah dari diri sendiri. Ya, nah ngomongnya sih gampang, coach gimana? Saya juga sama. Saya juga selalu koreksi. Saya merasa saya banyak sekali dapat masukan dari coach saya juga untuk saya improve diri sendiri supaya bisa lebih baik lagi. Jadi paling bagus adalah kita improve-nya mulai dari diri sendiri. Karena kita improve diri sendiri, saya percaya pastinya akan lari luar biasa. Tapi kalau kita mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, saya yakin 200% Anda tidak akan mendapat hasil yang lebih maksimal karena Anda bisa menyalahkan. Oke, semoga tips yang saya bagikan buat Anda bisa bantu Anda supaya Anda bisa mempercepat kemajuan bisnis Anda dan bisa profit lebih kencang. Ingat, kalau Anda merasa, wah ini karena kondisi seperti ini, silakan cepat-cepat hubungi tim saya supaya sama-sama kita bisa bantu dan cari jalan keluar yang terbaik untuk Anda. Sukses selalu, salam pengusaha.